Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang cara cek NISN terbaru ya teman-teman ya. Jadi setiap peserta didik itu kita punya NISN ya, yang mana harusnya NISN itu tetap ya teman-teman. Nah, beberapa kasus itu ada yang siswanya tidak tahu NISN-nya atau sekolah butuh ngecek NISN yang terdaftar itu yang mana gitu, teman-teman. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial cara cek NISN dan mencetak NISN-nya. Siapa tahu dibutuhkan untuk pendaftaran siswa baru juga ya, teman-teman. Oke, jadi kalau dulu itu kita bisa ngecek kalau kita ngetik NISN data Kemendikdasmen gitu ya. Ini ceknya di web ini sebenarnya, NISN data Kemendikdasmen. Tapi kalau ngetiknya langsung seperti itu webnya ndak muncul teman-teman. Nih ya, adanya blog, terus data referensi, blog-blog gitu-gitu teman-teman ya. Jadi kalau mau ngecek NISN itu kalian harus langsung ketik websitenya, karena kalau melalui pencarian Google itu, tidak terindeks gitu ya, belum ketemu gitu teman-teman. Jadi caranya adalah langsung seperti ini, NISN titik data titik Kemendikdasmen titik go titik id. Jadi kalian harus langsung menuliskan alamat websitenya seperti ini, nsn.data.kemdikdasmen.go.id, atau nanti saya letakkan linknya di deskripsi di deskripsi video ini ya. Kemudian kalian silakan enter saja sehingga akan terbuka website NISN data terbaru. Ini tampilannya baru ya, beda dengan yang dulu ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pencarian data siswa nasional atau NISN ya. Ada dua menu, pencarian berdasarkan NISN dan pencarian berdasarkan nama. Nanti kita tunjukkan caranya. Misal, kalian mau ngecek data lengkap siswa berdasarkan NISN-nya untuk mencetak NISN-nya gitu ya. Bisa teman-teman. Misalnya nih, di sini kita cari berdasarkan NISN ya. Sebentar. Nah, kita cari berdasarkan NISN. Kita pertama masukkan NISN-nya di sini. Saya contohkan, saya sudah punya sedikit contoh ini NISN-nya kita masukkan ya. Kalau misalnya kita masukkan ke sini, terus nama ibu kandung anak itu siapa? Nah, kita masukkan lagi ya di sini. Nah, kita coba cari ya, cari data. Nah, sehingga akan ketemu datanya di sini lengkap ya. Datanya di sini muncul seperti ini. Kemudian kalau mau lebih lengkap bisa diverifikasi detail siswa. Kalau mau unduh dulu nih, kita misalnya mau unduh tinggal klik ini nih. Unduh profil, kita klik unduh. Nah, nanti ini datanya sudah terunduh, kita coba buka, klik ya. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini silakan dicetak. Ya, ini bisa untuk bukti data NISN siswa tersebut bisa digunakan untuk keperluan apapun. Tapi barcode ini ada masa berlakunya ya. Jika masa berlaku barcode berakhir, silakan lakukan pencetakan ulang. Ya, caranya sama, tinggal dicek di web NISN, kemudian unduh ulang dan cetak ulang. Ininya silakan dicetak langsung bisa, ya. Kemudian ini ada masa berlaku tanggal 26 Mei, karena saya bikinnya tanggal 26 Mei ini bikin videonya, sampai tanggal 29 Mei. Artinya masa berlaku kartu ini adalah 3 hari. Sebenarnya kalau masa berlakunya habis bukan berarti datanya berubah ya, hanya barcode-nya aja. Jadi kalau barcode-nya di-scan itu sudah lewat 3 hari nggak bisa gitu teman-teman ya. Makanya harus, apa namanya, kalau sudah lewat dari 3 hari ya nanti kita download ulang dan cetak ulang, seperti itu maksudnya. Walaupun di dalamnya isinya ya sama gitu ya, isinya itu sama, seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini tampilannya seperti ini, kita kembali ke awalnya lagi. Nah,
Kalau mau melihat detail lengkapnya, data siswanya lengkap, kita masukkan NPSN. NPSN ini NPSN sekolah siswa tersebut ya. Dalam hal ini ya karena saya ngecek siswa saya sendiri, jadi saya masukkan NPSN siswa saya, sekolah saya ya. Kemudian masukkan tanggal lahir si anak tersebut ya, kita masukkan. Kemudian masukkan NIK-nya. Sebentar. Oke, kita sudah cek NIK-nya tadi. Nah, kita masukkan ke sini, konfirmasi dan buka detail profil kita klik. Nah, sehingga datanya akan lengkap sesuai data Dapodiknya ya. Jadi kita bisa ngecek data di Dapodiknya seperti apa gitu isiannya ya. Jadi di sini ada lengkap nih, di sininya datanya ya. Data valid Dukcapil, kalian bisa melihat presentasenya. Di sini diklik info detail ya, klik info detail sehingga ada data kesesuaiannya 100%, 100% sesuai 100% gitu ya. Nah, kalau misalnya siswa merasa tidak sesuai ya, siswa merasa tidak sesuai boleh klik ini, tidak sesuai, nanti akan diberi petunjuk supaya segera lapor ketidaksesuaian identitas ke pihak sekolah. Di sini ada nama operatornya dan nama sekolahnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, cara cek NISN-nya seperti itu. Kalau mengetahui NISN-nya ya, sama ya. Kita kembali ke awal lagi, kembali ke pencarian. Untuk selanjutnya ya, untuk selanjutnya bagaimana caranya kalau kita tidak tahu NISN-nya? Justru kita mau mencari tahu NISN-nya itu berapa gitu ya. Jadi kita pilih menu berdasarkan nama, kita klik di sini, cari berdasarkan nama, lalu masukkan nama lengkapnya ya. Misalnya masukkan nama lengkapnya. Kita masukkan tempat lahir anak tersebut gitu ya. Kemudian masukkan tahun lahirnya, kemudian masukkan nama ini yang diminta pokoknya ya. Bentar. Nah, kemudian kita cari data. Nah, kalau datanya benar akan muncul seperti di awal tadi ya. Jadi tergantung kalian mau mencarinya NISN-nya menggunakan metode apa ya. Kemudian tinggal unduh lagi ya sama seperti biasa ini tinggal unduh profil ya. Hasilnya ya sama seperti yang tadi ya, teman-teman ya. Jadi, itu cara cek NISN, kemudian mencetak NISN-nya itu seperti apa, untuk keperluan misalnya PPDB, perlombaan-perlombaan, yaitu. Kemudian kalau ada ya data yang tidak sesuai, yang bisa memperbaiki adalah operator sekolah, dan perbaikannya melalui Pervalped. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu panduan terbaru untuk cek NISN dan mencari NISN serta mencetaknya ya. Untuk cetaknya pakai kertas HVS saja enggak masalah ya. Tinggal dicek yang penting itu bukti cetakan langsung dari web NISN-nya gitu. Enggak harus dalam bentuk kartu NISN gitu tidak ya. Karena itu kartu NISN itu hanya apa namanya formalitas saja. Yang penting datanya benar. Gitu teman-teman ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga follow saluran WA Ngapakpedia, TikTok Ngapakpedia, kemudian YouTube Ngapakpedia, Instagram Ngapakpedia, semuanya atas nama Ngapakpedia. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.